Ketemu lagi dengan saya di channel Oracle. Hari ini kita akan mencoba memperkenalkan hardware dalam rangka untuk merakit komputer PC yang murah meriah ya. Pertama yang perlu kita lakukan untuk merakit sebuah komputer adalah kita harus berkenalan dulu dengan hardware yang menyusun sebuah komputer. Pertama yang perlu kita perhatikan adalah ini, yang paling penting adalah motherboard. Ini adalah sebuah motherboard dari pabrikan Asus dengan tipe P5KPL AMSE ya, dengan chipset G61, kemudian dengan soket prosesor LGA 775. Nah, saya akan mencoba menjelaskan sekilas mengenai detail dari motherboard ini yang perlu kalian pahami terlebih dahulu sebelum merangkai hardware lainnya. Fungsi motherboard ini adalah sebagai, namanya motherboard ya, kita sebut papan ibu, sebagai tempat untuk meletakkan semua hardware yang menjadi sebuah yang sering disebut sebagai CPU ya, Central Processing Unit. Jadi setiap merek motherboard itu bisa saja berbeda tata letaknya, tapi pada prinsipnya adalah sama ya, cuman beda aja letaknya. Yang pertama yang perlu kita perhatikan adalah dalam motherboard ini prosesor ya. Prosesor itu merupakan otak dari sebuah PC atau personal komputer. Mana letaknya di motherboard ini bisa kalian perhatikan di bagian ini yang saya tunjuk. Ini adalah tempat untuk meletakkan prosesor, karena di sini soketnya adalah LGA 755, maka prosesor yang bisa kita gunakan untuk motherboard ini adalah yang punya soket yang sama dengan dudukan prosesor ini. Ini adalah soket LGA 775. Jadi kalau kalian ingin membeli prosesor, harus disesuaikan dengan soket dari prosesornya di motherboard ya, supaya bisa dipasang. Ini adalah soket prosesornya. Kemudian yang paling penting lagi adalah tempat letakkan RAM-nya. Di sini ada dua soket untuk meletakkan RAM. RAM di sini berbentuk DDR2 ya. DDR2 bisa saja dengan Laptop 10600 atau yang lainnya. Yang penting support dengan soket DDR2. Kalau kalian masukkan berbentuk DDR1 jelas tidak masuk, karena nanti posisi dari soketnya tidak sama, apalagi DDR3 dan DDR4. Jadi dalam motherboard itu yang paling penting pertama adalah prosesor, kemudian letaknya RAM. Selanjutnya konektor lain yang perlu dipahami adalah yang ini. Kebetulan di motherboard ini ada dua konektor untuk hard disk. Ini ada yang model lama, namanya konektor ATA, paralel ATA, itu hard
harddisk yang bentuk patah biasanya adalah soket-soket yang model lama. Kemudian untuk konektor yang kedua adalah ini yang berwarna merah, ada dua ini adalah soket SATA atau serial ATA, digunakan untuk mengkoneksikan motherboard dengan harddisk atau SSD yang koneksinya adalah SATA serial ATA. Untuk harddisknya, kemudian konektor-konektor lain yang perlu diperhatikan adalah ini untuk dari power supply unit ya, dari power supply unit atau PSU yang seperti ini bentuknya. Nah, ini bentuknya, ini adalah power supply unit atau PSU ya. Nanti akan digabungkan ke sini. Nah, di sini bisa kita lihat untuk konektornya. Ini kabel ini sampai ke konektor itu ya. Lalu bagian I/O nya, inputnya adalah bagian belakang, yaitu rear panelnya. Itu untuk motherboard ini ada untuk keyboard berbentuk PS2, dan ini untuk mouse PS2. Sementara ini adalah konektor DVI yang sekarang sudah jarang digunakan, tapi masih ada perangkat atau hardware yang menggunakan konektor DVI ini. Nah, di sebelahnya adalah ini untuk display ke monitor. Ini adalah soket D atau PGA ya, PGA. Nanti kita bisa konekkan ke monitor seperti ini atau ke LCD proyektor. Lalu di sebelahnya ini ada 4 buah konektor USB 2.0 ya. 1, 2, 3, 4. Jadi cukup banyak konektor USB nya yang bagian belakang. Kemudian satu lagi di atasnya adalah konektor untuk RJ45 yang digunakan untuk kabel LAN, Local Area Network. Ini bisa berfungsi kalau kita hubungkan dengan kabel LAN atau di jaringan. Lalu ada untuk audionya, sini untuk mikrofon, lalu untuk speaker out atau outputnya, lalu ini untuk line in-nya. Nah, apalagi yang perlu kita pahami ya, ini yang paling penting adalah ini. Kalau kita ingin merakit sebuah komputer dengan menggunakan ini, nah yang ini yang perlu dipahami, karena kita akan mengkoneksikan kabel-kabel, merakit kabel-kabel seperti kalau kita memasang casing ya. Casing itu, casing komputer nanti ada kabel bagian depan khususnya. Nah, yang ini adalah koneksi untuk kabel USB bagian depan ini dengan ini ya, ada USB 56 dan 78. Ini ada dua koneksi, ada dua konektor, di mana letaknya nanti bisa kalian lihat di bagian depan ini ya, depan ini ya, depan casing ini kabelnya dari belakang nanti dihubungkan ke bagian ini, ke bagian USB 56 dan USB 78. Kemudian yang hijau ini adalah untuk panel seperti yang ini, panel audio seperti ini. Kalau ini di bagian belakang, kalau yang ini nanti dikoneksikan ke bagian depan komputer di casing kita. Lalu yang justru sangat penting adalah ini, panel
panel panel power. Nah, di sini nanti dihubungkan untuk tombol power, yaitu on off, kemudian reset, kemudian ada lampu harddisk, lampu power yang nanti dihubungkan ke bagian ini, ke bagian depan casing ya, bagian depan casing. Nah, jadi untuk kali ini saya akan memberikan contoh juga hardware yang saya sebutkan tadi yang nanti akan dipasang di motherboard. Yang pertama tadi kita berkaitan dengan prosesor ya, berkaitan dengan prosesor. Ini adalah contoh dari prosesor Core 2 Duo ya, Core 2 Duo dengan soket LGA 7755. Ulangi, LGA 775. Nanti akan dipasangkan ke sini. Ini namanya prosesornya. Kemudian kedua adalah RAM. Ini RAM-nya berbentuk DDR2. Nanti akan dipasang ke soket yang ini ya. Ini namanya RAM DDR2. Lalu sebagai pendingin dari prosesor itu ada namanya kipas prosesor atau fan prosesor. Fan prosesor ini nanti dipasang di bagian atas. Ini untuk pendingin prosesornya. Lalu untuk koneksi ini harddisk, bisa saja ini, karena ini saya adalah harddisk model yang koneksi SATA ya. Ini harddisknya. Ya, di video kali ini saya hanya mengenalkan konektor dan sebagian kecil dari hardware yang akan dipasang di motherboard. Oke, sahabat sekalian, untuk tahap ini kita berkenalan dengan motherboard, kemudian konektor untuk mengkoneksikan hardware di motherboard, dan beberapa hardware yang akan kita gunakan untuk merakit personal komputer yang murah dan meriah. Untuk merakitnya tunggu saja video saya selanjutnya, dan beri dukungan kami jika informasi ini sangat membantu kalian. Like, kemudian komen, dan subscribe. Jika butuh informasi, berikan pertanyaan di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat bertemu kembali di video saya selanjutnya. Terima kasih.